Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dikenal daerah pantai dan pesisir yang indah. Sehingga setiap mata memandang, terbentang luas lautan nan mempesona yang menyimpan keindahan dan membuat mata kita takjub. Salah satunya ada di dua desa, yakni Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, dan Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kaur memiliki panorama alam yang indah dan luar biasa. Tak jarang, turis lokal maupun mancanegara datang berkunjung ke sini. Info Desa kali ini akan mengajak teman-teman untuk melihat indahnya panorama alam Kabupaten Kaur. Nah nih teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pantai Ceria nih. Wah, suasananya indah banget dan kita eksplor bersama nih. Di antara dua desa ini, terdapat salah satu objek wisata yang mulai dikembangkan, yakni Pantai Ceria. Mayoritas warga di kedua desa ini merupakan pekerja, petani, pekebun, dan nelayan pencari gurita. Karena memang di sepanjang Pantai Kaur, tempat berdomisilinya gurita atau kaite. Pemerintah Desa Tanjung Bunga salah satunya sangat mendukung peningkatan pengelolaan desa seperti adanya objek wisata Pantai Ceria karena dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Sangat respon terhadap adanya yaitu pengelola wisata Pantai Ceria ini. Nah, itu harapan kami kepada seluruh pada masyarakat untuk khususnya Desa Tanjung Bunga itu sangat mengharapkan bahwa mengapa untuk meningkatkan perekonomian di daerah Desa Tanjung Bunga khususnya. Itu harapan kami kepada pengelola yaitu yang wisata Pantai Ceria, Desa Tanjung Bunga, dan Desa Cucupan ini. Peningkatan pembangunan desa nantinya juga diharapkan dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Potensi lainnya yang terdapat di Pantai Ceria adalah adanya pembesaran ikan koi. Dari total luas lahan yang ada yakni 16 hektar, sebagian kecilnya dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan koi. Ada satu kolam besar yang disiapkan untuk pembesaran ikan koi. Awalnya benih yang dilepas sekitar 5.000 ekor dan tahap kedua kembali dilepas sebanyak 500 ekor. Rencananya bibit ikan koi ini akan disebar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tetap untuk dikembangkan. Prospek pembudidayaan ikan koi dirasa cukup bagus karena saat ini umumnya setiap instansi pemerintah daerah terdapat taman dan tersedia kolam ikan. Dut, ayo makan. Dut, ayo makan. Makan. Ayo makan. Ayo. Oke. Iya, oke, siap. Bang Ivan, apa kabar Bang Ivan? Ya, baik Bang, gimana kabarnya Bang? Kabar baik Bang. Wah, gimana ini Bang? kasih pakan ikan ya Bang? Iya, betul sekali. Ya, kegiatan sehari-hari. Wah, ikannya bagus-bagus nih Bang. Iya, betul Bang. Ini ikan koi ya. Ikan koi. Oke, betul. Bibitnya dari mana nih Bang? Kalau kita bibit kemarin ini kan ada dua ukuran ya. Satu ukuran yang besar ya, agak yang big lah ya. Kita ngambil dari Lampung Tengah ya, Metro ya. Nah, yang besar itu, yang ini kecil-kecilnya ini kita ngambil di Lubuk Linggo, Sumatera Selatan gitu Bang. Luar Bengkulu semua ya Bang? Luar Bengkulu atau luar provinsi. Sementara kita karena mungkin ada linknya ke sana ya, jadi kita belum tahu juga yang di Bengkulu ini ada atau belum ya.
ikan koi ini, makanya kita yang tahu. Seperti ini ya Bang ya. Betul sekali. Oke, ini pemberian pakan nih Bang. Ini apa nih Bang yang diberi ini Bang? Ini jenis pelet Bang. Jenis pelet. Betul, jenis pelet. Ini warnanya pekat dan Warna keras pekat. ya Bang ya. Betul sekali. Nah, untuk pemilihan pakan di ikan koi ini kita kasih yang nutrisi yang lumayan bagus ya, Yang karena bagus ya? yang bagus. Jadi agar dia nanti warna koinya lebih cerah, gitu, lebih cerah. Jadi sirip-siripnya dia lebih bagus, lebih mengembang gitu kan. Jadi makanya kita cari warnanya lebih hidup. lebih hidup, ikannya betul jauh sekali, lebih sehat, betul gitu. sekali Bang. Bang, ini kolamnya luas ini. Ya, Di sini ada berapa ekor nih ikan nih Bang? Nah, sementara ini kalau kita kemarin dari beli yang semua ya, ini total pembelian kita itu kurang lebih di 3.000-an Bang. 3.000 ekor. 3.000 ekor, betul. Ini yang tercampur. besar dan kecilnya dicampur betul, ya? dicampur, kita campur jadi satu. Oke, untuk 3.000 ekor ini luas kolamnya harus berapa ini Bang? Kalau di sini berapa nih Bang? Ini kebetulan luas kolam kita ini 600 meter persegi. Oh ya. Jadi kita buat kapasitas dia atau ring kapasitinya ya kita buat di 5 ekor ya jatuhnya ya, 5 ekor. Jadi kita nggak terlalu butuh banyak oksigen karena sementara ini dengan luasan seperti ini ikan bisa oksigennya bisa dapat, tapi tetap ada kita kasih pemasukan sedikit ya untuk sirkulasi air tambahan aja. Gitu, betul. Bang, kalau untuk pemeliharaan koi ini Bang, saya nih pemula nih, yang harus perlu diperhatikan apa nih Bang? Nah, tipsnya gini. nih. Ya saya juga masih belajar nih Bang ya. Cuman saya melihat ikan koi ini kan sebenarnya ikan jenis yang membutuhkan DO tinggi ya, atau oksigen tinggi. Jadi memang ikan koi ini lebih manja dibanding ikan lele atau nila ya. Dia satu harus perlu oksigennya tinggi, atau kepadatannya itu nggak lebih dari 5 per meter perseginya Bang. Seandainya kita punya akuarium ukuran 5 ya paling nggak akuarium 1 meter. 1 meter nih. Ya. Bisa 5, kalau tanpa oksigen mungkin 5 masih kuat. Kan biasanya tapi akuarium kan ada aerator ya kan. Itu mungkin 10 ekor. Tapi ikannya kecil-kecil ya Bang ya? Ikan kecil-kecil, betul, ikan kecil-kecil. Tapi biasanya ini kayak yang ini kan udah gede nih. Iya, udah betul. besar. Jadi harus di kolam juga ya Bang ya? Iya, Supaya betul, di lebih kolam. bagus lagi nih Bang ya? Lebih bagus lagi, betul. Ya beginilah ini aktivitas kita ya kan. Nah, jadi memang ikan koi juga terbiasa kita beri pakan, dia pasti kumpul. Jam berapa kita ngasih pakan pasti dia kumpul. Ini untuk pemberian makan koi ini biasanya pagi kah, sore atau malam? Oh, Berapa kali sehari nih Bang? kalau saya memberiannya 3 Bang. 3 kali Jadi sehari? pagi, siang, sore. Karena saya lihat ini koi ini sifatnya ini kan bukan nokturnal ya, bukan seperti lele dia ya. Nah, jadi dia lebih aktif di siang hari. Gitu. Jadi makanya kita pemberian kita 3 kali pemberian. Saya kasih yang kecil-kecil juga nih. Nah, ini enggak. Nah, ini. Karena yang gede juga bisa makan yang kecil Bang. Iya betul sekali. Karena ini memang kanibalnya juga saya lihat lumayan tinggi ya. Ikan koi ini. Makanya kita pakan itu jangan sampai telat ya itu. Takutnya nanti dia lapar makan yang kecil kan. Nah, seperti itu tuh kan. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Info Desa. Oke, siap. Pantai Ceria memiliki pesona yang eksotik. Keindahan ombak dan pasirnya sangat mempesona. Wah, ini cuacanya cukup mendukung nih Bang ya. Betul sekali mendukung. Tidak terlalu panas dan juga suasananya luar biasa indah Bang. Iya. Wah, Bang, ini pantainya diselimuti dengan karang nih. Iya. Nah,
Ini ada karangnya. Ini cocok banget ini untuk bersuah foto nih, Bang. Iya, betul. Ini kalau pengunjung mau datang ke sini, batas mana nih, Bang, yang boleh untuk berfotonya, Bang? Tempat berfotonya, Bang, gitu. Oh ya, oke ya Bang ya. Jadi pertama kan kita ini begini Bang. Ini kita punya wilayah panjangnya itu 1000 meter ya, 1 Oh, iya. kilo. Jadi ini tepat sekali. Jadi kalau yang 500 ke sana bagusnya untuk surfing ya. Karena surfing ke sana. di sini karena 500 meter yang sampai ujung sana, ini 500 meternya untuk selfie. Jadi ini kenapa kita berniat untuk mendirikan wisata ini ya memang pas betul, teritorialnya pas betul atau tempatnya pas banget. Dari mana nih, Bang? Kok bisa kepikiran untuk membuka wisata seperti ini? Kalau pantai ini, Bengkulu terkenal dengan pantainya, Bang. Betul Dari sekali. ujung sampai ke ujung. Cuman di Kaur ini dengan pasirnya yang luar biasa, karang-karangnya yang luar biasa. Idenya untuk membuka suatu objek wisata seperti penginapan, tempat nongkrong, ini inspirasinya dari mana nih, Bang? Kita melihat di Kaur ini atau di Bengkulu khususnya ya, di Bengkulu ini kan memang potensi untuk pariwisata sebenarnya yang cocok ya. Makanya kita lihat dari beberapa pantai wisata yang ada di Kaur ini atau di wilayah kita sini, kok kita lihat ini lebih bagus sebenarnya ya tempat kita kan gitu, dari tadi lokasinya. Dan memang juga sangat mendukung ya, Bang. sangat mendukung sekali, sehingga kita berpikir seperti ini. Coba ayo kita buat wisata ini tapi dengan nuansanya atau memang di dalamnya kita harus punya nih wahana-wahana apa aja yang harus kita harus ciptakan gitu, Bang. Jadi Memang salah satunya bukan hanya untuk pasangan untuk nongkrong-nongkrong aja nih. betul. Tapi untuk family time, untuk keluarga. Keluarga. Cocok nih di sini nih. Cocok betul, Bang. Bang, kalau untuk ini di pantai ini, Bang, ini kan karang semua nih. Iya. Nah, kalau di sini kan boleh untuk objek bersuah foto nih di sini. Nah, ada batasannya nggak, Bang, di sini untuk para pengunjung nih? Supaya lebih amannya nih. Oke, jadi nanti kan kita juga ada itu papan, Bang. Yang jelas intinya jangan berenang ya. Artinya berenang ini kan ombaknya ini kan kita itu sebenarnya sudah ombak seperti Australia atau memang Samudra Hindia kan. Iya, benar. Karena langsung tinggi dari Samudra sekali. Hindia ya, Bang ya. Betul. Jadi kita takutnya nanti ketika dia berenang arus balik itulah ombak yang rawan, dan kita ini kan langsung dalam. Jadi makanya kita di sini kan agar nanti wisatawan keluarga ini biasanya anak-anak ada kolam renang tuh, jadi lebih nyaman di kolam renangnya lah daripada di pantainya kan. Dibanding kita harus basahan dengan air laut ini, Bang. Cuma tapi kalau sekedar untuk sekedar untuk bermain di airnya ya, tapi jangan berenang. Pinggiran, kan, di pinggiran ya, Bang ya? Di pinggiran. Tetap masih aman ya, Bang ya? Masih aman karena tapi tetap diawasi dengan keluarganya nih. Betul. Itu harus orang tua dan keluarga harus ngawasi untuk anak-anak ya. Oke. Di sebelah kiri Pantai Ceria biasanya diabadikan kalangan pengunjung untuk bersuah foto karena lokasinya yang fashionable sebagai konsumsi media sosial. Sedangkan di sebelah kanan Pantai Ceria, ombaknya sangat cocok untuk berolahraga selancar atau surfing. Pada siang dan sore hari banyak kalangan anak muda yang menikmati kesejukan tiupan angin pantai untuk bersantai atau sekedar memenuhi halaman akun mereka. Wisatanya super bagus gitu. Airnya juga jernih, pemandangannya indah, bersih, sejuk, yang rapi, bagus dilihat. Terus untuk spot foto anak zaman sekarang tuh bagus banget di sini. Jadi untuk teman-teman yang ada di Bengkulu wajib datang ke sini. Pantai Ceria ini lumayan bagus. Tempatnya bersih, walaupun mungkin belum tereksplor ya untuk semua orang, tapi ini kayaknya wajib untuk dikunjungi. Untuk teman-teman kalau mau bermain ke Pantai Ceria di sini, yang paling pertama itu kita harus menjaga kebersihan. Ya. Jangan buang sampah sembarangan untuk menjaga keasrian di sini. Untuk teman-teman yang ada di Kota Bengkulu, yang ada di luar Kota Bengkulu, yuk kita sama-sama bermain ke Pantai Ceria yang ada di Kabupaten Kaur. Jika tidak ada kendala, seluruh sarana prasarana pendukung wisata Pantai Ceria bisa dinikmati tahun depan. Karena saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
selain tadi ada koi nih. Iya, betul. Tempat swafotonya sangat menarik sekali nih, Bang. Ya. Nah, ini fasilitasnya yang ini ada gazebo juga nih, Bang. Betul. Ada gazebo. Ada berapa gazebo di sini, Bang? Gazebo di sini kita buat 17 buah. Nah, nanti kita juga melihat kalau memang ramai pengunjung, kita akan tambah-tambah terus gazebo. Oh, seperti itu. Jadi gini Bang, untuk gazebo ini ya, gazebo ini kan dari resto ini, resto ceria ini ya. Nah, nanti kalau misalnya mau duduk di sana, mau pesen makanan, kita antar. Jadi wisatawan itu enak gitu. Nah, pesan makanan kita antar. Jadi gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya seandainya gini, ada tamu nih dari luar duduk, pesannya gimana nih? Nanti cara pesannya Kalau nanti cara nih? pesan gini, silakan mau pesan apa nih, minuman atau makanan. Nanti Kan gitu. langsung diantarkan dari restonya Dari di sebelah resto. sana. Nah, kita nanti kan ada yang pegawai kita yang memberikan pesan apa, pilih-pilih Oh, kita. gitu. Jadi stay di sini dia nyaman, udah nggak perlu ke sana lagi. Nanti kita juga kita antar makanannya. Jadi harga makanan tersebut pun kita buat standar, Pak. Jadi Standar nih. standar sekali kita samakan dengan standar rumah makan yang di luar lah. Oh, jadi tidak memberatkan wisata. Wah, jadi yang teman-teman ingin berkunjung sini, gak usah takut sebenarnya ya, Bang? Nggak usah takut, nggak perlu istilahnya harus wah saya ini karena takut mahal, nggak. Nggak. Kita samakan. Jadi kita agar wisatawan di sini Merasa lebih nyaman. betul. Nah, ini selain tempat bersuah foto nih, mau lihat koi, restonya juga ada lagi nih, Bang. Ini di belakang saya ini apa ini, Bang? Nah, ini adalah Ini? kolam renang. Kolam renang ini, Bang. Jadi kolam renang ini ada anak-anak dan dewasa. Wah, Nah, kita lihat ke sana dulu, Bang. oke, siap. Kita lihat sekalian ya, Iya. biar mantap. Bisa dikatakan di Kabupaten Kaur ini, hanya di Pantai Ceria, kita bisa menikmati kesejukan pantai sambil berenang di dalam kolam renang. Wah, ini lokasi kolam renangnya ini, Bang. Oke, betul sekali, Pak. Yang ada perosotannya Nah. ini untuk anak-anak nih. Iya. Di sana Di sana kolam renang dewasanya. Dewasanya. Nah, di sini yang anak-anaknya nih. oke, gitu. anak-anak ada batasan usianya nggak, Bang? Di sini, Bang. Kalau untuk batasan usia ya, kalau memang itu dinyatakan masih umuran 1,5 tahun atau 2 tahun ya kan, ini kan harus ada pengawasan dong dari keluarga atau ibunya atau ayahnya. Jadi untuk di sini biar agak lebih nyaman. Jadi kita usahakan, makanya kita kasih papan pengumuman itu. Oh, gitu. Bahwasanya kita nggak asal-asalan kalau tanpa keluarga atau orang tua, ya jangan. Kita juga lebih waspada juga lah, Oh, ya, antisipasi harus tetap kalau bisa. hati-hati juga ya, Iya, untuk betul bawa sekali. anak-anaknya juga ya, Bang ya. Betul Bang. Bang, kalau untuk yang kolam dewasanya nih, Bang, luasnya berapa nih, Bang, di sana, Bang? Kalau untuk yang kolam dewasa ini luasnya 400 meter persegi ya, jadi 20 kali 20 Bang. 20 kali 20. Nah, untuk kedalamannya berapa ini, Bang? Kedalamannya ya lebih kurang antara Berapa meter 130 sampai 150 cm ya. Oh, iya. Jadi sedang lah ya untuk anak remaja dan dewasa. Ya artinya dewasa dan remaja kalau bisa ya jangan tenggelam, atau memang dia harus bisa berenang. Wah. Terutama yang kita tanyakan seperti itu. Kan itu. Intinya tidak takut tenggelam ya, Bang ya. Betul Di sini sekali. benar-benar untuk hiburan gitu ya, Bang. Iya, Hiburan, melepas penat, berkumpul bersama keluarga nih, Bang. Iya. Ada pesan-pesan nggak, Bang, untuk teman-teman yang ada di rumah yang ingin berkunjung ke Pantai Ceria ini, Bang? Oke, nah, ya ini pesan-pesannya. Jadi untuk kawan-kawan di Bengkulu atau di luar Bengkulu atau seluruh Indonesia nih, ayo kita kalau ingin berwisata kemari, ini tepatnya di wilayahnya 2 desa ya, terdiri dari Desa Cucupan dan Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Jadi jangan takut, kita di sini menyediakan banyak wahananya, Bang. Dan yang kita jelaskan juga ada resto-resto yang harganya itu sangat berstandar sekali. Jadi kita Yang pada intinya tidak menguras kantong ya, Bang ya? betul sekali. Wah. Itu memang kita desain seperti itu agar kita lebih maju lagi untuk pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu ini. bagus. Nah, teman-teman tunggu apa lagi nih? Ini mau ingin rekreasi bersama keluarga, bareng teman-teman, pas banget datang ke Pantai Ceria ya, Bang ya? Pantai Ceria, betul. Pantai Ceria. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih, Bang. Oke, Bang.
Terima kasih atas waktunya nih Bang. Itu artinya saya harus pamit dulu Bang. Jadi teman-teman di rumah, saksikan terus info desa hanya di TVRI Bengkulu. Terima kasih ya Bang ya. Oke Bang. Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sudah melakukan pemetaan potensi desa untuk peningkatan pembangunan daerah sebagai pendukung perekonomian. Salah satunya adalah dengan memulai dicanangkannya pembentukan Koperasi Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, ini ada pengelolaan koi. Jadi pengembang biakan koi ini luar biasa karena banyak yang hobi pencinta koi ini harganya cukup bagus. Jadi ini untuk mengangkat juga perekonomian di desa. Artinya ini selamat untuk berproses, apalagi koinya memang koi yang F1. Ya, F1 ini memang dicari orang. Mudah-mudahan nanti salah satu ini dan nanti akan kita kembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kaur. Harapan saya selaku kepala daerah memberikan sekarang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk segera memberikan gambaran melalui kepala desa, melalui camat untuk segera melaporkan ke pemerintah daerah, sampaikan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing sehingga nanti kami bisa memberikan penilaian dan tempat yang mana yang tepat untuk pengelolaan di desa-desa. Koperasi Merah Putih nantinya dapat membantu masyarakat desa dalam pengembangan potensi, seperti pertanian, perdagangan, jasa dan perkebunan, serta objek wisata. Salah satunya adalah Kecamatan Tetap yang menangkap potensi di bidang pariwisata untuk merealisasikan target nasional.